Will Rogers pernah berkata, politik telah menjadi begitu mahal sehingga butuh banyak uang bahkan untuk dikalahkan. Dari apa yang beliau sampaikan, dapat kita maknai bahwa dalam dunia politik, biaya yang tinggi telah menjadi hal yang umum, bahkan untuk mengalahkan lawan politik. Ini mencerminkan realitas bahwa kampanye politik seringkali memerlukan sumber daya finansial yang besar untuk mencapai kemenangan. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, saya Hilda Alia Yunanda akan menceritakan pengalaman pribadi saya ketika berurusan dengan lembaga daerah, yaitu pada pembuatan KTP di Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu KTP terlebih dahulu. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kartu tanda penduduk atau KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap, yang sudah berumur 17 tahun, atau sudah pernah kawin, atau telah kawin. Anak dari orang tua warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP. Pada saat saya melakukan pembuatan KTP di Kecamatan Jamanis, di mana pada saat itu tahun 2022, saya datang ke Kecamatan Jamanis ditemani oleh ayah saya. Dalam pembuatan KTP, tentunya harus memenuhi persyaratan dan membawa dokumen seperti fotokopi kartu keluarga dan juga sudah berumur 17 tahun. Begitu sampai di Kecamatan Jamanis, saya dan ayah langsung menuju ke ruangan tempat pembuatan KTP. Di dalam ruangan itu ada pihak dari kecamatannya yang melayani pembuatan KTP dan juga ada beberapa orang mengenakan pakaian hitam putih yang sedang melakukan PKL di kantor tersebut, yaitu di Kecamatan Jamanis. Karena ada beberapa orang yang sedang PKL, pihak dari kecamatannya hanya mengarahkan saja apa yang harus saya lakukan dan juga kepada anak PKL tersebut. Mulai dari mengisi daftar yang berisi nama, alamat tempat tinggal, nomor HP, dan juga tanda tangan, sembari saya menyerahkan fotokopi kartu keluarga yang sudah saya siapkan. Setelah selesai mengisi daftar tersebut, kemudian, saya diarahkan untuk mengikuti ke sebuah ruangan lagi, guna melakukan pengambilan foto dengan latar belakang berwarna merah. Karena latar belakang berwarna merah sesuai dengan tahun lahir saya. Dan juga tanda tangan pada alat perekam tanda tangan, dan pengambilan seluruh sidik jari tangan. Serangkaian pembuatan KTP telah dilakukan, dan pihak dari kecamatan tersebut mengatakan bahwa KTP elektronik akan dikirim ke rumah melalui pos dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Setelah semuanya selesai, saya dan ayah saya hendak keluar untuk pulang seraya berbincang kecil dengan pihak dari kecamatan sembari memberikan biaya proses yang tidak terbilang besar nilainya. Kurang lebih seminggu kemudian, KTP elektronik saya sudah jadi dan diantar ke rumah saya. Tetapi pada saat itu, yang menerimanya saudara saya. Jadi saya tidak tahu apakah benar dikirimnya melalui pos atau bukan. Maximilian Weber adalah seorang ahli politik, ekonom, geografi, dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan,
meski ia sering pula menulis di bidang ekonomi. Karyanya yang paling populer adalah esai yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme yang mengawali penelitiannya tentang sosiologi agama. Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangan yang berbeda antara budaya Barat dan Timur. Weber mengemukakan bahwa birokrasi rasional semakin penting, yang memiliki seperangkat ciri ketetapan, kesinambungan, disiplin kekuasaan, keajegan atau reliabilitas yang menjadikan secara teknis merupakan bentuk organisasi yang paling memuaskan, baik bagi pemegang otoritas maupun bagi semua kelompok kepentingan lain. Teori Weber tentang birokrasi dapat dihubungkan dengan pembuatan KTP karena Weber menekankan struktur hierarki, aturan yang jelas, dan rasionalitas dalam organisasi. Proses pembuatan KTP melibatkan langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik, sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Weber berargumen bahwa birokrasi yang efisien dan rasional dapat meningkatkan efektivitas administrasi. Dan pembuatan KTP adalah salah satu contoh implementasi dari prinsip-prinsip tersebut dalam ranah pelayanan publik. Terbukti juga ketika saya melakukan pembuatan KTP. Pelayanannya baik, dan juga sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Namun, mengenai biaya proses pembuatan KTP, sebenarnya Menteri Dalam Negeri telah menegaskan bahwa ketentuan pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP elektronik, akta kelahiran, dan akta kematian merupakan proses administrasi tanpa biaya dan telah tertuang dalam Bab 9A tentang pendanaan Undang-Undang Perubahan atas nomor 26 tahun 2006 pasal 87A dan 87B. Terdapat beberapa manfaat jika kita memiliki KTP elektronik untuk mendapatkan akses. Yang pertama, mengurus surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan. Kedua, mengurus paspor dan imigrasi. Ketiga, mengurus tabungan pensiun. Keempat, ikut BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kelima, menikah dan mengurus akta lahir anak. Keenam, ikut pilkada serentak dan pemilihan umum. Dan ketujuh, dengan KTP elektronik, kita juga terhindar dari data ganda, sehingga lebih mudah buka rekening bank, urus kredit rumah, KPR, mobil, dan lain-lain. Pembuatan KTP elektronik diprioritaskan bagi pemilik KTP lama atau KTP Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Usia 17 tahun ke atas wajib memiliki KTP elektronik. Anak usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah wajib membuat KTP elektronik selambat-lambatnya 14 hari sejak usia 17 tahun. KTP elektronik berlaku seumur hidup. Seluruh KTP elektronik berlaku seumur hidup, tidak perlu mengajukan penggantian, walaupun KTP elektronik Anda memiliki masa kadaluarsa ataupun masa berlaku habis. Kini seluruh KTP elektronik berlaku seumur hidup.